Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan sih, saya Hari Bagio, sekali lagi memperkenalkan diri. Nah, selama sekitar 12 sampai 14 menit ke depan, itu saya akan sedikit mengulas mengenai You Are What You Eat itu. Saya izin share screen ya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai You Are What You Eat, artinya kita tentu bicara mengenai sehat optimal, bagaimanapun juga. Karena apa yang kita makan itu kan kita maunya ya pasti untuk menjadi sehat. Nah, sebetulnya sudah beberapa kali dibahas di dalam forum yang seperti ini, Bincang Sehat maksudnya, apa sih sebetulnya faktor dari sehat optimal itu? Secara singkat ada 6 hal. Yang pertama adalah berpikir positif. Nah, sebagian orang di luaran sana itu bertanya-tanya, kenapa berpikir positif itu bisa sangat berkaitan dengan sehat optimal? Jawabannya adalah eh, karena pada saat kita berpikir positif, maka akan ada 4 hormon terutama sekali itu yang akan diproduksi oleh tubuh. Hormonnya itu misalnya seperti dopamin, oksitosin, kemudian serotonin, dan juga endorfin. Nah, jadi bahkan sesederhana pada waktu kita tersenyum saja, itu akan timbul atau diproduksi hormon-hormon seperti itu. Sebaliknya, kalau kita itu berpikir negatif, termasuk kalau kita marah, kemudian kita cemberut dan seterusnya seperti itu, maka justru akan tubuh itu akan memproduksi radikal bebas. Jadi berpikir positif itu penting sekali. Berikutnya adalah tidur yang berkualitas. Maksudnya tidur yang berkualitas itu adalah tidur yang cukup, panjangnya cukup, dan kemudian tidurnya cukup nyenyak. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita tidur nyenyak, itu akan ada reparasi sel dari tubuh kita, sehingga dengan demikian kalau kurang tidur ya biasanya orang itu jadi cepat tua kelihatannya dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah latihan atau olahraga sedang. Yang dimaksud adalah kita perlu terus bergerak, kita terus berolahraga sesuai dengan kemampuan. Maksudnya disesuaikan dengan kapasitas tubuh kita, disesuaikan dengan usia dan seterusnya seperti itu. Dan akan bagus lagi, tanyakan pada orang yang mengundang Anda, kalau Anda misalnya juga bisa mengikuti program-program, misalnya Gaspol Challenge, kemudian ada lagi Body Key Challenge yang saat ini sedang berlangsung, seperti itu. Persisnya tanyakan pada orang yang mengundang Anda. Nah, kemudian yang keempat, kita perlu menghindari radikal bebas. Radikal bebas itu seperti asap rokok, asap kendaraan, kemudian polusi, dan lain-lain seperti itu. Karena radikal bebas itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Dan yang kelima adalah kita cukup terhidrasi. Maksudnya minum air yang sehat ya, itu dalam jumlah yang cukup. Biasanya rata-rata sekitar 30 mili per kilogram berat badan, atau anggap aja sekitar 8 sampai 10 gelas per hari minimal. Nah, yang keenam, yang tidak kurang pentingnya adalah nutrisi sehat dan seimbang. Ini yang akan kita bahas lebih banyak. Maksudnya, selain 5 hal yang tadi mulai berpikir positif, tidur berkualitas, dan seterusnya, maka yang lebih banyak dibahas di sini adalah nutrisi sehat dan seimbang. Oleh sebab itulah judulnya adalah You Are What You Eat. Jadi apa yang kita makan itulah yang akan membentuk kita. Kalau kita makanannya banyak yang goreng-gorengan dan lain-lain, ya kita menjadi tubuh yang seperti gorengan gitu. Seperti itu. Nah, sekali lagi You Are What You Eat. Apakah misalnya makanan kita seperti ini ya, jadi yang eh, kalorinya tinggi sekali, kemudian lemaknya juga tinggi seperti burger, kemudian
goreng-gorengan, lalu ada lemak-lemak, lalu es krim yang karbohidratnya tinggi, lalu minuman bersoda dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini kita makan 1 atau 2 kali sih nggak masalah biasanya. Tapi kalau ini kemudian terus-menerus, sehingga dengan demikian kalori kita yang kita masuk itu jauh lebih besar daripada kalori yang kita keluarkan, karena kita juga tidak berolahraga dan seterusnya, maka yang terjadi adalah hiperkolesterol, kemudian terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi, bahkan juga penyakit jantung koroner, diabetes, dan tentunya obesitas karena kelebihan kalori. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita betul-betul tidak makan untuk apa yang kita ingini, tapi makan benar-benar untuk kesehatan, maka polanya kira-kira seperti ini. Jadi dari 1 piring kita itu, setengah piring diantaranya adalah sayur dan buah, lalu 1/4 piring lagi itu adalah protein. Apa saja itu protein? Apakah itu telur, kemudian daging, ikan, dan seterusnya seperti itu. Lalu ada 1/4 piring lagi baru karbohidrat. Jadi dengan demikian marilah kita mulai membiasakan diri, mulai saat ini, kalau kita makan, itu jangan ambil nasinya dulu, tapi ambil sayur dan buah, kemudian setelah itu lauknya, daging, ikan, dan seterusnya, atau bahkan tahu atau tempe, lalu terakhir baru nasinya. Nah inilah kalau kita sudah membiasakan, akan membuat kita membentuk badan kita, yaitu tadi you are what you eat. Jadi akan menjadikan kita sehat optimal. Nah, sekilas kalau kita berbicara nutrisi sehat dan seimbang, dan terutama protein sudah jelas, karbohidrat juga sudah jelas, itu semuanya penting. Tapi memang sebaiknya tidak berlebihan. Sementara yang benar-benar akan menyumbang nutrisi sehat seimbang itu adalah sayur dan buah. Nah, perlu kita perhatikan di sini, sayur dan buah itu perlu terdiri dari 5 warna. Putih misalnya, kemudian hijau, ungu, merah, jingga, dan sebagainya. Dan kita tahu persis bahwa masing-masing warna itu memiliki fungsinya masing-masing sendiri-sendiri. Nah, misalnya saja yang ini, yang putih ini. Putih ini adalah untuk kesehatan tulang dan otak. Lalu yang hijau ini untuk kesehatan DNA kita, kesehatan metabolisme, kesehatan DNA, dan sebagainya. Maaf, kelihatannya ada mic yang nyala ya. Boleh mohon salah satu co-host untuk mematikan. Terima kasih. Nah, kemudian berikutnya adalah yang warna ungu. Yang warna ungu ini adalah untuk kesehatan otak dan kesehatan prostat. Lalu merah ini untuk kesehatan jantung, dan jingga ini untuk kesehatan mata. Begitu kira-kira gambarannya. Jadi warna itu ternyata bukan sekedar warna, tapi ada fungsinya masing-masing. Kita teruskan. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai sehat optimal, apa saja pilar-pilarnya, ada 6 pilar dan seterusnya. Terus sekarang kita berbicara mengenai apa yang mengganggu kondisi sehat optimal itu. Banyak hal yang mengganggu, tapi di sini kita sederhanakan menjadi 3 saja. Yang pertama itu adalah kalau kita terkena infeksi bakteri atau virus, apapun itu. Nah, kalau kita terkena infeksi bakteri atau virus, dan kemudian imunitas kita, daya tahan kita itu lebih lemah dari serangan bakteri atau virus itu, maka yang terjadi adalah kita menderita penyakit infektif. Misalnya saja penyakit COVID, kemudian demam berdarah, penyakit paru, TBC, dan lain-lain. Ada tifus dan seterusnya seperti itu. Yang semuanya adalah penyakit infektif. Nah, berikutnya yang mengganggu ke kondisi sehat optimal itu adalah kalau organ kita itu juga terganggu fungsinya. Ini akan menyebabkan
kalau terjadi terus-menerus menyebabkan penyakit degeneratif, misalnya seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu stroke, penyakit jantung koroner, diabetes, dan lain-lain penyakit degeneratif yang lainnya. Nah, berikutnya adalah juga kalau terjadi trauma yang mengganggu kondisi sehat optimal kita. Trauma itu misalnya terjadinya kecelakaan, patah tulang, dan sebagainya yang menyebabkan kita tidak lagi bisa sehat. Nah, baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Secara sederhana sebetulnya manusia yang sehat itu bisa terjadi kalau semua organ-organ tubuhnya termasuk kulit dan tulang itu semuanya sehat. Apakah Hujan aku mah BSD. Saya lanjutkan. Jadi apakah itu organnya itu jantung, otak, kemudian setelah itu juga paru-paru dan seterusnya. Kalau semuanya itu sehat, maka akan kita menjadi manusia yang betul-betul sehat. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, semua organ tubuh kita itu terdiri dari sel yang lebih terdiri dari bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai sel. Nah, tentunya supaya organnya sehat, maka selnya juga harus sehat. Nah, bagaimana kita bisa membuat sel kita sehat sehingga organnya sehat dan kita menjadi sehat, manusia yang sehat? Itu marilah sejenak kita bersama-sama untuk melihat kondisi sel kita. Kita tahu bahwa sel itu sedemikian kecilnya sehingga tidak terlihat oleh mata, tapi kalau dibesarkan dan disederhanakan, ada bagian-bagiannya. Nanti yang kita akan bicarakan itu adalah yang pertama dinding selnya atau disebut membran sel, kemudian berikutnya adalah mitokondria, dan kemudian inti sel atau nukleus. Ini yang kita akan coba bahas satu persatu lebih detail. Nah, kemudian menarik sekali bahwa inti sel yang kecil sekali, selnya sudah kecil, inti selnya apalagi lebih kecil lagi. Tetapi di dalam inti sel itu ternyata, jadi kalau inti selnya sudah sangat kecil seperti ini, itu dia terdiri atas kromosom. Jadi inti sel itu terdiri dari kromosom-kromosom, dan kalau kita lebih perkecil lagi, kromosom itu terdiri dari apa? Ternyata terdiri dari DNA. Nah, kenapa kita harus membicarakan sampai ke DNA dan seterusnya? Mari kita bersama-sama ikuti. Ini DNA. Nah, pertama adalah membran sel atau dinding sel. Ini yang warnanya coklat tua, yang betul-betul membatasi sel satu dengan sel yang lain. Membran sel itu berfungsi untuk metabolisme sel. Dia untuk masuknya nutrisi, kemudian juga untuk pengeluaran sisa-sisa metabolisme, biasanya ini disebut toksin atau sisa atau sampah metabolisme, dan karena dia harus bisa dimasukkan dan mengeluarkan zat-zat makanan tadi, nutrisi, maka dia harus permeabel, artinya bisa dengan gampang dilewati oleh nutrisi. Jadi pori-porinya harus terbuka dengan sempurna. Nah, oleh sebab itu, supaya pori-porinya terbuka dengan sempurna, maka asupan omega 3 itu sangat dibutuhkan. Kenapa omega 3 itu dibutuhkan? Karena omega 3 itu akan membersihkan dinding sel itu, membran sel itu dari pengotoran omega 6. Kita tahu bahwa omega 6 itu berasal dari minyak-minyak dan seterusnya seperti itu, dan dengan demikian kalau ini buntu maka metabolisme tidak akan terjadi. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah diberitahukan bahwa inti sel itu terdiri dari kromosom dan kromosom itu terdiri dari DNA. Nah, ternyata DNA itu merupakan cetakan atau memberikan instruksi untuk membuat sel yang baru.
Nah, supaya sel barunya itu adalah benar-benar sehat, tentu instruksinya harus benar. Supaya instruksinya benar, maka DNA-nya ini itu harus sehat tentunya dan strukturnya harus sempurna. Oleh sebab itulah dia perlu diproteksi terhadap radikal bebas supaya tidak rusak. Nah, bagaimana DNA itu bisa diproteksi terhadap radikal bebas? Maka dibutuhkan, bentar ya, dibutuhkan asupan vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Kita tahu bahwa vitamin, mineral, fitonutrisi ini adalah bagian dari radikal bebas yang bisa memproteksi sel itu terhadap kerusakan. Dan tentunya selain diproteksi terhadap kerusakan, dia juga butuh protein, karena protein itu adalah bahan baku untuk membuat DNA tadi. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa sehat optimal itu membutuhkan asupan nutrisi yang sehat dan seimbang. Seperti itu. Nah, kemudian nutrisi yang sehat seimbang itu yang dibutuhkan terutama adalah omega 3, protein, vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Kalau kita melihat semua komposisinya ini, baik omega 3, protein, vitamin, mineral, dan fitonutrisi, apalagi fitonutrisinya itu harus terdiri dari 5 warna, maka hampir tidak mungkin ini bisa didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Karena itu perlu asupan suplemen makanan. Nah, kita tahu satu-satunya suplemen makanan yang bisa diandalkan itu adalah Nutrilite. Karena Nutrilite itu keamanannya terjamin, kemudian organik, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita berbicara mengenai sehat optimal, you are what you eat, maka pertama adalah kurangi karbohidrat, cukupkan minum kita, kemudian jangan lupa juga mengkonsumsi 3 fondasi dasar ini atau trio fondasi, yaitu Nutrilite High Protein, kemudian setelah itu ada Nutrilite Salmon Omega 3 yang mengandung EPA dan DHA, kemudian Nutrilite Double X yang mengandung vitamin, mineral, dan konsentrat. Nah, bentuk yang lebih sederhana dari Double X itu adalah daily, yang terdiri atas sama juga vitamin, mineral, dan konsentrat juga, meskipun jumlahnya tidak sebanyak Double X. Nah, sementara itu dulu yang saya ingin share atau membagikan yang terkait dengan sehat optimal atau you are what you eat itu. Silahkan ya. Oke, terima kasih sekali penjelasan yang singkat tapi cukup jelas ya tentang. Tapi kalau tentang sel-sel tadi itu cukup rumit ya. Sel itu terdiri dari ada membran sel, ada nukleus, mitokondria. Wow, itu rumit banget. Tapi yang penting dari semuanya itu kita butuh makanan yang sehat untuk membuat tubuh kita menjadi lebih sehat seperti itu. Untuk menjadi sehat optimal, salah satunya harus kita masuk asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu kita penuhi. Nah, biasanya kan itu tidak bisa dipenuhi dari kebutuhan makan kita sehari-hari. Karena apa? Karena orang zaman dulu sama yang zaman saat ini itu beda banget. Jadi kalau dulu tomat itu tumbuh dengan sempurna sebagai satu buah tomat itu isinya itu vitaminnya lengkap dan sebagainya. Kalau sekarang itu harus ditumbuhkan atau direkayasa supaya buahnya jadi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin banyak di dunia ini. Nah, kita akan panggilkan beberapa teman kita untuk join, untuk bincang-bincang sama kita nih. Kak Prana itu beliau adalah
e-sport management, kemudian Kak Yohana, mompreneur, silahkan untuk bergabung bersama kita berempat, dan Kak Haribagyo untuk tetap stay di situ ya, silahkan. Halo, selamat malam Bu Nia, Pak Hari, teman-teman semua. Selamat malam Bu Nia, Pak Hari, dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, mana nih Pak Hari ini kok nggak kelihatan? Karena juga kelihatan nih. Sebentar, saya cari dulu Kak Prananya. Oke. Bentar ya. Anaknya hilang ya. Oke, sambil siap-siap kita mau bincang-bincang nih bagaimana sih gaya hidup anak-anak muda sekarang yang diwakili sama Kak Prana, kemudian bagaimana menyikapi gizi keluarga kita yang diwakili oleh ibunda yang meskipun masih muda, masih bisa dibilang kakak, kelihatan masih imut-imut kayak mahasiswa ya, tapi beliau sudah punya anak-anak ya yang sehat. Nah, oke. Kita mau tahu dulu nih Kak Prana, gimana sih bagaimana mengenal Nutrilite? Iya, aku mengenal Nutrilite udah lama Bu Nia, udah sejak tahun 2005 ya. Jadi aku memang pengguna setia Nutrilite sejak saat itu Bu Nia. Oke, kenapa cocok banget sama Nutrilite? Apa yang membuat Kak Prana suka dengan Nutrilite? Iya, sebenarnya aku bukan orang yang di awal percaya untuk minum vitamin suplemen setiap hari Bu Nia. Jadi aku termasuk orang yang menghindari obat-obatan seperti itu ya untuk masuk ke dalam tubuh gitu ya. Tapi begitu aku kenal Nutrilite, melihat sendiri gimana dia punya ladang organik, lalu kemudian segala macam bahan bakunya bisa di-trace ya. Mungkin teman-teman bisa cek di Google. Itu membuat saya percaya Bu Nia. Jadi ini bahwa ini vitamin yang aman lah buat kita konsumsi terus-menerus. Oke, thank you Kak Prana. Jadi karena pola makan yang saat ini itu luar biasa, apalagi seorang profesional ya. Jadi kalau kita bekerja secara profesional itu biasanya makanannya itu tidak terjaga dengan baik gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat kita butuh asupan yang lebih dari sekedar makanan yang kita makan, yaitu food supplement. Nah, kemudian kita juga mau tanya nih Kak Yohana, begitu concernnya itu luar biasa banget Kak Yohana terhadap kesehatan anak. Nah, ini jadi kita bukan hanya ngomongin tentang kita yang sebagai orang dewasa, tapi juga tentang anak-anak. Bagaimana sih memulai sejak dini mempersiapkan second generation yang memiliki ketangguhan fisik, yang nggak gampang sakit, yang nggak bolak-balik ke dokter, dan sebagai ibu juga punya peace of mind terhadap kesehatan anak. Nah, itu bagaimana Kak Yohana menyikapi itu? Tentunya anak-anak supaya tumbuh lebih sehat, juga jarang ke dokter, tentunya dari makanan ya Bu Nia. Nah, cuman seperti yang kita tahu, kadang kita nggak bisa membuat anak tuh untuk, maksudnya tiap hari makan, kita upayakan untuk makan sehat. Coba zaman sekarang pasti adalah hari-hari tertentu mereka suka makan di luar ya, banyak maksudnya sesekali makan junk food. Nah, itu yang istilahnya kita nggak bisa hindari gitu. Nah, untuk antisipasi dari anak-anak yang kadang makan nggak sehat itu, saya sih tambahkan dengan yang tadi food supplement khusus untuk anak-anak gitu. Jadi supaya kebutuhan nutrisinya mereka tuh tetap terjaga, daya tahan tubuhnya tetap terjaga supaya mereka yang tadi nggak gampang sakit, nggak gampang minum obat gitu sih Bu Nia. Oke, bagus banget ya Bu Yohana udah menyadari itu Kak Yohana ya, menyadari bahwa begitu pentingnya ya, karena pola makan dan gaya hidup kita saat ini itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk hidup sehat optimal. Nah, mungkin kita tanya juga nih sama Pak Haribagyo yang narasumber kita juga, bagaimana menyikapi pola makan dan gaya hidup yang saat ini begitu seperti wajar gitu, makan sayur seadanya, terus nggak
banyak karbohidrat, kemudian banyak gorengan. Bagaimana menyikapi hal itu supaya kita tetap sehat optimal? Ya, memang sebelum menjawab mengenai pertanyaan itu, kita melihat sekeliling kita itu sepertinya sudah menjadi tren bahwa fast food itu ada di mana-mana. Kalau kita misalnya lihat GoFood, Shopee Food, dan lain-lain seperti itu, yang tampil pertama itu pasti fast food. Yang gorengan, kemudian yang betul-betul instan, dan lain-lain seperti itu. Belum lagi kalau kita masuk ke apakah itu grocery, jadi supermarket dan sebagainya, itu banyak sekali makanan-makanan instan. Nah, apalagi itu menarik sekali, kelihatannya enak, kemudian lezat, gampang, dan seterusnya. Cuman masalahnya adalah mau tidak mau itu kembali pada persepsi kita. Kita mau yang seperti apa? Apakah kita mau nantinya makan dalam tanda kutip gorengan dan lain-lain yang enak memang di lidah, tapi nantinya akan membuat masalah-masalah yang biayanya jadi tinggi. Nah, kalau kita misalnya setiap kali di persepsi kita lihat es krim, tapi kemudian kita melihat es krim, kita membayangkan diri kita yang perutnya menjadi 2 kali lipat lingkarnya, seperti itu. Akhirnya mau tidak mau ya kita mengerem sendiri sih. Dan itu memang tidak mudah. Jadi lebih bagus kita ada di komunitas yang seperti ini, komunitas yang selalu berbicara sehat, selalu berbicara, dan lagi kalau saya boleh sarankan, juga kita perlu setiap kali diingatkan. Nah, untuk diingatkan itu kita perlu audio kesehatan dan lain-lain. Sehingga silakan rekan-rekan yang ada di sini itu menanyakan pada yang mengundang di mana kita bisa dapatkan audio kesehatan itu, dan kalau perlu maksa pada yang mengundang untuk minta audio-audionya gitu. Gambarannya kira-kira seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi tadi saya simpulkan dari semua yang kita bicarakan itu, kita memang tidak bisa mengandalkan makanan sehari-hari kita karena kebutuhan nutrisi pasti tidak terpenuhi dari makanan yang kadang-kadang yang rasanya memang kurang sehat ya. Kemudian ladang pertanian zaman dahulu sama zaman sekarang itu sudah beda sama sekali. Yang kalau dulu natural, sekarang banyak pestisida, direkayasa untuk lebih banyak panennya, seperti itu. Sehingga kita butuh food supplement yang organik seperti Nutrilite yang sudah ada di dunia ini jauh lebih tua dari saya, sudah ada 89 tahun. Nah, itu mungkin kita bicara dari situ sih. Jadi pengalaman, mungkin ada pengalaman Kak Prana bagaimana mengatasi masalah kesehatannya dengan Nutrilite, atau Kak Yohana misalnya. Silakan Kak Prana dulu kali. Iya, mungkin tadi saya mau nambahin Pak Hari tentang gaya hidup ya. Saya kan kebetulan di e-sport, jadi saat ini memang sedang tren di generasi muda bahwa sekarang tuh anak-anak tuh sukanya main game ya, bermain game, lalu kemudian nonton YouTube, dan ini kan membuat mereka tuh jadi bergeraknya sedikit per hari. Jadi memang mereka ini makannya juga berantakan, ya kan, fast food seperti ini bilang GoFood dan lain-lain itu kan serba instan ya. Dan ini menjadi concern sih selama ini memang saya sehari-hari di e-sport seperti itu. Dan untuk gaya hidup mungkin sebenarnya saya sendiri juga pengalaman ya. Saya 2 tahun lalu itu sempat mencapai puncak tertinggi berat badan, yaitu 110, dan sempat ditolak vaksin gara-gara tensinya tinggi, dan itu kemudian membuat saya ingin berubah ya. Jadi saya juga dapat saran dari Pak Jeffrey untuk ikutan detox sehat, dan kemudian juga saya juga dibandingkan dengan puasa dan juga dengan suplemen Nutrilite ya. Jadi sekarang saya udah lumayan lah, udah turun 20 kilo.
Dari 2 tahun lalu lumayan. Jadi memang sangat membantu sih untuk itu Bunia. Oke, keren-keren. Gimana kalau Kak Yohana pengalamannya tentang Nutrilite? Apa yang membuat Kak Yohana yakin banget dengan Nutrilite ini? Kalau pengalaman saya sih ini ya Bunia, sebenarnya sih sebelum kenal Nutrilite saya nggak pernah belum pernah coba-coba produk yang lain gitu. Dan untungnya pas saya tipe mungkin yang teachable ya sama mentor saya gitu, coba pakai ini dan kebetulan emang saya rasa produk Nutrilite itu cocok untuk saya dan juga untuk anak-anak gitu. Nah, terutama untuk anak-anak apalagi kan cuaca saat ini lagi nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan. Nah, khusus untuk anak-anak kalau misalnya mereka mulai saya kasih mereka tiap hari Nutrilite yang untuk anak-anak yang chewable gitu. Tapi kalau mereka mulai kayak pilek-pilek dikit atau batuk dikit-dikit gitu. Nah, itu sih saya biasa Nutrilite-nya saya doublein dan so far sih setelah minum berapa hari sakitnya itu tuh yang pilek atau batuknya tuh nggak jadi muncul gitu, malah jadi hilang gitu karena kan kayak batuk pilek itu kan karena dari virus ya Bun ya, yang penting daya tahan tubuhnya kuat gitu. Dan beruntungnya kita dengan adanya produk Nutrilite yang udah kualitasnya udah terbukti, jadi itu membantu daya tahan imun tubuh anak saya gitu. Jadi yang mana penyakitnya itu nggak jadi menyerang gitu. Jadi mereka jadi hilang sendiri gitu. Jadi kan saya juga aman, lega. Jadi mereka nggak butuh ke dokter untuk obat-obatan dan juga mereka juga sayang juga kan untuk ginjal anak-anak ya. Dimana kalau misalnya kecil-kecil aja udah kita sering kasih obat atau antibiotik gitu sih Bunia. Pengalaman saya. Pengalamannya luar biasa banget. Kalau Pak Ari ada nggak pengalaman tentang pakai Nutrilite? Oke, sebelum saya menjawab itu, di sini ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita jawab. Kemudian ada satu lagi pertanyaannya dari Kak Punce, terus satu lagi ada Kak Soni Suan itu yang resen. Jadi mungkin mau tanya atau apa, tapi mohon tunggu sebentar, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, sementara itu rekan-rekan yang ada pertanyaan dan seterusnya, silakan juga menulis di chat supaya nanti bisa dibacakan. Nah, kembali ke pertanyaan Nia tadi, apakah ada pengalaman dengan Nutrilite? Jawabannya ya memang ada. Tapi sebelum itu saya ada pengakuan dosa mungkin. Dulu pada waktu saya masih muda, sekian tahun yang lalu, mungkin 50 tahun yang lalu pada saat saya mulai bekerja, itu kebetulan atasan saya itu suka sekali mengkonsumsi suplemen. Jadi setiap kali dia konsumsi suplemen dan seterusnya seperti itu. Pada waktu itu saya berpikir, ngapain juga ya konsumsi vitamin, suplemen seperti itu, apa enggak apa-apa misalnya dan seterusnya. Nah, setelah itu saya mengalami bahwa ini kejadian yang sudah lumayan lama, istirahatnya kurang. Jadi tidurnya kurang karena ada banyak yang harus dikerjakan dan seterusnya. Tapi pada waktu kemudian saya mengkonsumsi daily, itu meskipun istirahatnya kurang, tapi pada waktu tidur misalnya hanya sekitar 2 jam atau mungkin 3 jam gitu, pada saat bangun itu tetap segar. Gitu. Nah, kemudian anak-anak begitu juga, pada waktu mereka masih kecil-kecil itu, mereka pada waktu itu mengkonsumsi aserolasi, jadi vitamin C untuk anak-anak itu ternyata dibandingkan dengan teman-temannya yang suka flu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Yohana tadi, mereka relatif sehat gitu. Tidak gampang terkena flu. Nah, saya sendiri sekarang selalu selain omega 3, kemudian high protein, lalu juga tentunya double X atau daily, itu banyak sekali saya konsumsi. Misalnya saja seperti eye defense untuk meningkatkan imunitas, lalu B-kompleks untuk benar-benar supaya metabolismenya itu optimal, lalu ditambah dengan BioC tentunya. Dan BioC itu
efeknya bisa ditingkatkan dengan konsumsi eye defense itu tadi. Jadi saya pikir sangat disayangkan mereka-mereka yang di luaran sana kalau tidak mengkonsumsi suplemen makanan paling tidak yang minimal saja, yang trio fondasi itu. Karena trio fondasi itu betul-betul apalagi kalau kita melihat, kebetulan saya sempat melihat uji klinis dari Double X yang disebutkan bahwa itu bekerja sampai tingkat DNA. Dan kemudian ada juga beberapa testimoni di luaran sana bahwa mereka yang kena kanker bahkan stadium 3 itu kemudian bisa sembuh, alhamdulillah, dengan konsumsi Double X dalam jumlah yang lumayan banyak. Seperti itu sih, dan banyak lagi yang lainnya. Baru-baru ini karena saya stres, itu juga sariawan. Sampai tenggorokannya itu ada luka. Nah itu ternyata dengan konsumsi high protein ditambah, lalu omega 3 dan setelah itu juga biosi, itu dalam waktu sehari itu langsung sembuh. Dan masih banyak lagi yang lain tentunya. Begitu kira-kiranya. Oke, thank you Pak Hari. Jadi mungkin saya perlu sedikit meluruskan ya. Jadi kalau tidur 2 jam sehari itu sekali-sekali, bukan setiap kali ya. Jadi kalau yang sehat optimal itu kan kita perlu tidur 7 sampai 8 jam sehari. Jadi kalau Pak Hari tidurnya 2 jam atau 3 jam itu sekali-sekali. Itu saya perlu garis bawahi itu. Jadi tetap ini ya. Kemudian satu lagi, vitamin Nutrilite kita itu sebetulnya bukan obat. Jadi bukan mengobati, tapi membantu proses penyembuhan karena metabolisme kita betul-betul diperbaiki, DNA diperbaiki, metabolisme diperbaiki, semua sel-sel kita yang isinya membran sel, mitokondria, ribosom, sitoplasma dan sebagainya tadi itu juga dipersehat dengan Nutrilite yang kita konsumsi tadi, seperti itu teman-teman. Jadi kemudian saya juga punya pengalaman nih, kenapa ngomong-ngomong Pak Hari ini sudah berusia 71 tahun, kemudian muda Pak Hari. 71 ya, saya sudah 60, hampir 61. Nah itu luar biasa ya. Setiap hari bukan hanya Pak Hari kayak umur 50 tahun. Ya, ya, Pak Hari 71 ya, hampir 72 nih bulan depan gitu, 2 bulan lagi 72. Nah itu kami menjaga kesehatan kami bukan hanya dengan pola makan yang sehat, tapi dengan olahraga yang teratur. Minimal kami luangkan waktu jalan pagi setiap hari selama 1 jam minimal. Nah itu setiap hari. Nah kalau pagi itu hujan ya kami lakukan sorenya. Kalau hujan sepanjang hari kita jalan di tempat. Jalan di tempat itu juga bisa 1 jam kalau kita niat gitu ya. Nah itu pola makan dan gaya hidup kami seperti itu. Jadi selain ini sehingga pada waktu itu kami berdua juga berhasil menaklukkan Annapurna, yaitu puncak Gunung Annapurna itu salah satu pegunungan di Himalaya, itu sekitar akhir 2019, awal 2020, awal COVID ya. Nah, jadi sebelum COVID datang kami sudah menaklukkan Gunung Annapurna tadi kayak gitu. Luar biasa Bu Yani. Kemudian kami juga ini Agustus tahun kemarin itu kami juga naik Gunung Rinjani. Itu saya pikir Rinjani itu ya biasalah gitu. Ternyata kita butuh 2 hari untuk naik, 2 hari untuk turun. Wah itu seru banget ternyata, dan kita nggak mandi selama 3 hari itu karena nggak ada air di sana gitu. Nah itu kita pakai deodoran MW itu juga nyaman banget gitu. Kita nggak merasa ada yang aneh, mungkin karena dingin ya, karena cuaca dingin, jadi kita
nggak mandi pun nggak masalah gitu. Bisi-bisi aja ya gitu. Oke, mungkin ada pengalaman lagi dari Pak Ari, mungkin bisa cerita Kak Yohana. Kita santai aja karena nggak ada pertanyaan nih saya lihat. Jadi kita ngobrol-ngobrol sampai 19 menit lagi. Oke, silakan. Sepertinya ada pertanyaan dari Pak Punce. Kemudian ada yang Kak Sony Suan itu raise hand, mungkin juga mau bertanya. Siapa? Oke, Pak Hari bisa membukakan kan ya? Oke, saya bacakan dulu yang dari Pak Punce. Malam Pak Hari Bunia dan teman-teman pembicara, terima kasih untuk presentasinya malam ini. Apakah judul audio kesehatan yang isinya mewakili acara malam ini? Silahkan dijawab nih ya. Oke, sebenarnya banyak sekali judul-judul kesehatan yang mewakili malam ini. Itu ada Dr. Edi Kristianto, itu tentang sehat optimal, kesehatan optimal. Itu bisa mewakili juga pola makan dan gaya hidup sehat. Kemudian satu lagi dari Dr. Gia, jadi dokter muda yang lucu dan keren banget, yang followernya banyak sekali. Itu tentang negara kesatuan sel kalau nggak salah ya. Ya, betul. Betul ya. Ya, negara kesatuan sel. Nah itu kita bisa mengerti, memahami bagaimana sih sel itu bertumbuh dari satu menjadi triliunan sel yang ada itu membentuk tubuh kita yang seutuhnya ini. Jadi ada sel yang bertugas menjadi mata, ada yang bertugas menjadi jantung dan sebagainya seperti itu. Nah itu kemudian apa yang kita makan itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau kita lebih awet muda itu karena asumsi konsumsi kita sehari-hari itu cukup seperti itu. Nah itu Pak Punce, mungkin itu sudah terjawab ya. Jadi dan masih banyak lagi yang lainnya juga. Oke. Atau ada tambahan Kak Yohana, Kak Prana, silakan. Oh ada ini lagi nih, ada pertanyaan lagi. Oke, saya bacakan ya. Oh, malam Pak Hari Bunia, apakah anak di usia 15 tahun yang sudah sembuh dari tifoid fever bisa terjangkit kembali? Nutrilight apa yang bisa membantu? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini mungkin Pak Hari yang bisa jawab nih. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Punce. Yang pertama itu saya ingin sampaikan dengan segala hormat bahwa sepengetahuan saya sampai sekarang kalau diagnosa dari seseorang itu tifus, itu sebetulnya dia ditegakkan diagnosanya dengan pemeriksaan Widal, pemeriksaan laboratorium Widal. Nah, sayangnya Widal tes itu tidak terlalu spesifik. Jadi dengan demikian, kalau yang saya dengar dari teman-teman para dokter dan sebagainya itu, kalau Widal tes positif itu bukan hanya untuk tifus saja, tapi pada dasarnya adalah karena infeksi. Nah, kemudian pertanyaannya kalau sudah sembuh apa bisa terjangkit kembali? Jawabannya bisa. Itu. Secara singkat seperti itu. Kemudian berikutnya tadi kalau saya boleh menambahkan yang audio dan sebagainya itu, kalau Pak Punce klik saja Dr. Edi, kemudian Dr. Gia, kemudian setelah itu ada Dr. Putuantre, itu ada Trio Fondasi, dan seterusnya seperti itu akan keluar itu semuanya audio kesehatan itu. Masih ada pertanyaan tadi, Nutrilight apa yang bisa membantu Pak Ari? Nah, kalau tifoid itu yang saya lihat sampai sekarang kebanyakan para dokter itu meresepkan antibiotika supaya infeksinya itu tersembuhkan. Tetapi kalau pengalaman kami sendiri, bahkan untuk demam berdarah itu kami pada waktu itu anak demam berdarah,
kami tidak memberikan antibiotika sama sekali karena kita tahu bahwa virus itu tidak bisa dibunuh dengan antibiotika, dan yang perlu itu adalah meningkatkan imunitas. Jadi protein, kemudian omega 3, kemudian sekali lagi adalah fitonutrisi dan vitamin. Jadi pilihannya kalau dewasa ya double X atau daily, tapi kalau anak-anak itu chewable concentrate. Itu kira-kira. Oke. Silakan Pak tambahan. Oke, terima kasih. Mungkin itu cukup menjawab ya Pak Punca. Sekarang saya minta Kak Yohana untuk membacakan ininya pertanyaan. Saya bacain ya, dari Isra Syirat Nusamina. Izin bertanya Pak Hari, kalau orang dengan autoimun, apakah Nutrilite bisa dipakai sebagai alternatif untuk membantu meringankan autoimun tersebut? Silakan Pak Hari. Iya, terima kasih Kak Yohana. Jadi terima kasih pertanyaannya Kak Isra. Ya. Kak Isra Syirat. Ya. Autoimun itu sebagaimana diketahui adalah penyakit dengan 1000 wajah. Jadi artinya selain keparahannya juga bermacam-macam, juga manifestasinya. Jadi keluarnya juga macam-macam, bisa pusing sekali, bisa sakit di persendian, bisa segala macam seperti itu, sampai alergi dan seterusnya. Nah, sebetulnya autoimun itu sumbernya itu adalah karena sel imunitas kita itu tidak lagi bisa mengenal siapa lawan, siapa teman. Jadi sel imunitas kita akhirnya merusak sel-sel kita sendiri. Jadi bukan hanya sel patogen dari luar, jadi yang menimbulkan penyakit dari luar saja yang diserang, tapi sel-sel sehat dari tubuh kita sendiri juga diserang. Nah ini itu adalah karena itu tadi DNA yang membuat sel itu strukturnya bermasalah, sehingga sel yang dibuat, dan dalam hal ini adalah sel imunitas, itu menjadi dia sel yang tidak terlalu pintar karena dia tidak tahu lawan mana, teman mana. Untuk itulah dalam jangka panjang sebetulnya yang perlu sekali dilakukan itu adalah memperbaiki DNA-nya ini. Nah, masalahnya adalah biasanya para dokter, terutama spesialis untuk autoimun dan sebagainya, itu yang dilakukan adalah justru menurunkan imunitas. Sekali lagi menurunkan imunitas supaya sel imunitas tidak menyerang tubuh. Nah, dari beberapa referensi, juga dari beberapa kasus yang terjadi, kalau kita sarankan autoimun, itu nomor 1 konsumsinya adalah omega 3. Jadi dimulai dari yang dosisnya rendah saja, misalnya 1 dulu setiap hari, kemudian dilihat apakah tidak ada masalah, kemudian dinaikkan menjadi 2 dan seterusnya. Begitu juga perlu untuk memperbaiki DNA ini adalah double X, tapi dalam hal ini double X-nya harus dimulai karena double X itu juga meningkatkan imunitas. Kalau kita tidak berhati-hati, maka sebelum DNA-nya benar, imunitasnya sudah tinggi, itu penyakitnya akan menjadi parah. Nah, oleh sebab itulah, maka double X-nya itu dimulai dari 1 saja dulu, 1 set maksudnya, itu per 2 hari. Kemudian setelah 3 atau 4 hari ditingkatkan menjadi 1 per hari, sampai akhirnya setelah dilihat juga tubuh bisa menerima, menjadi 2 per hari. Nah ini biasanya dalam waktu mulai dari sebulan sampai 2 bulan itu akan kemudian menurunkan keparahan dari autoimunnya. Begitu juga kita perlu konsumsi high protein. Tapi sekali lagi dosisnya juga yang rendah dulu. Sekilas seperti itu nih ya. Silakan. Oke. Tuh. Ada pertanyaan lagi Kak Prana, boleh tolong dicek dan dibacakan. Oke, ada dari Ibu Sinta nih Pak Hari. Ada orang mengalami bangun tidur atau duduk kepala goyang, ngambang atau kurang stabil. Nutrilite apa yang cocok ya?
Bu Sinta kalau boleh tahu berapa usia dari yang bersangkutan? Kelihatannya udah kepala 7, Pak, lebih tua dari Ya, saya. benar. Benar. Yang saya perkirakan seperti itu. Jadi semakin kita usianya lanjut, maka akan ada ketidakseimbangan cairan. Jadi maksudnya adalah bahwa kalau seseorang dengan usia lanjut itu bangun tidur itu langsung duduk, apalagi langsung berdiri, maka ada ketidakseimbangan cairan, cairannya itu langsung misalnya berkurang yang di otak, ini menimbulkan gangguan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta, mulai dari ketidakseimbangan tubuh sampai pusing dan seterusnya. Jadi nomor 1 yang disarankan adalah coba konsumsi air dalam jumlah yang cukup. Sebelum tidur maksudnya minum dulu dan seterusnya. Setelah itu pada waktu bangun tidur diusahakan untuk tidak langsung berdiri. Jadi duduk, kemudian sambil atur nafas mungkin sekitar 20 detik. Setelah itu mulai berdiri gitu. Nah, kalau Nutrilite yang disarankan standar. Jadi omega 3 yang pertama, kemudian setelah itu juga double X dan high protein. Itu semuanya akan sangat membantu ketidakseimbangan cairan itu tadi. Tapi yang paling penting adalah kita tahu keseimbangan tubuh yang terganggu itu karena usia lanjut dan karena ketidakseimbangan cairan. Begitu gambarannya. Orangnya sih masih muda seperti Pak Hari gitu, biarpun udah kepala 7. Jadi cuman omega 3-nya katanya cuma makannya 1. Saya bilang kurang, saya aja 2 kali 2. Gitu. Ya, Terus vitamin. proteinnya nggak diminum, Pak. Ya, Ya udah, ntar disampaikan, ini direkamkan ya nanti saya. ya, jadi Entah. Kak Yohana boleh dibacakan lagi kalau masih ada. Masih, Bu Nia. Dari Pak Punce Medan, Pak Hari, untuk teman-teman yang vegetarian atau tidak bisa konsumsi salmon, omega 3, Nutrilite apa yang bisa menggantikan? Terima kasih. omega 3 itu ada di beberapa plant atau tumbuhan. Nah, mungkin ini Nia bisa membantu. Silakan Nia. Nggak bisa aku. Pak Punce, terima kasih pertanyaannya. Jadi Kita carikan ya. ya, nanti kita coba carikan dan akan sampaikan ke lewat lewat upline-nya Pak Punce nanti. Lewat Pak Robert tentunya. Begitu gambarannya. Ada itu omega 3 dari tumbuhan, tetapi maaf saya lupa apa saja. Masih ada pertanyaan lagi? Ya. Kayaknya saya sudah dapatkan nih. 7 sumber omega 3 selain ikan, alternatif untuk vegetarian. Nah, ini nih. Oke, sebentar ya. Ada rumput laut, Pak. Jadi rumput laut itu juga mengandung omega 3. Rumput laut kan bukan ini ya, bukan bisa sebagai apa namanya? Vegetarian boleh kan ya makan rumput laut ya. Kemudian chia seed. Chia seed itu juga mengandung omega 3 cukup tinggi meskipun bijinya kecil-kecil, tapi itu sebagai alternatif kalau dia vegan gitu. Salah satunya itu jadi ada rumput laut, ada chia seed, kemudian ada edamame. Edamame itu juga ada sedikit mengandung, nggak banyak sih, tapi mengandung EPA dan DHA atau sumber omega 3. Kemudian ada kacang merah, itu juga mengandung omega 3 juga. Kemudian minyak kedelai, tapi yang sudah yang sudah dihilangin purinnya. Nah, itu sebenarnya ada di
protein berarti juga mengandung ya lemak yang menyehatkan jantung itu, gitu. Kemudian alpukat juga. Jadi itu ya Pak Punca, mungkin sedikit menambahkan beberapa tumbuhan yang mengandung omega 3 ya, untuk mereka yang vegan. Ada tambahan Kak Yohana sama Kak Prana? Ini ada dari Ibu Yicing. Kalau darah tinggi 160/90 minum amlodipin. Apakah ada nutriat untuk yang darah tinggi, Pak Hari? Iya, paling bagus memang kalau darah tinggi itu kita lihat dulu apakah karena ada kolesterolnya tinggi atau apakah misalnya ada penyempitan pembuluh darah atau ada hal yang lain. Jadi penyempitan pembuluh darah, misalnya kalau seseorang itu merokok, maka kecenderungan untuk hipertensi itu lebih besar. Nah, tapi sekilas darah tinggi itu bisa dengan Nutrilite omega 3 tentunya ditambah dengan garlic. Dan garlic ini amat sangat membantu. Itu mungkin bisa ditambahkan sama Nia. Silakan. Oke. Jadi mungkin justru Kak Prana nih yang Iya, punya. ini pengalaman saya 2 Ya. tahun lalu ini persis banget. Jadi gara-gara ditolak vaksin hipertensi, jadi memang disarankan untuk cek ke dokter ya. Dan persis nih disuruh minum juga amlodipin, tapi saya menolak. Jadi saya hanya pakai salmon dan garlic aja sih Bu Nia, seperti itu. Oke, jadi itu ya tambahan dari Kak Prana. Kak Yohana ada tambahan lagi, ada pengalaman pakai garlic? Kalau saya pengalaman garlic, kalau ini sih Bu Nia untuk mulai batuk-batuk ya gitu, kayak tenggorokan nggak enak gitu. Nah, kalau dulu kan ada Nutrilite yang khusus antibiotik ya, teman kan sekarang udah nggak ada lagi. Akhirnya saya maksudnya saya tambahin selain yang Trio Foundation, saya juga tambahin ini Biosis sama garlic. Nah, emang komposisinya saya biasa kalau udah mulai tenggorokan gak enak, udah mulai batuk-batuk, saya tambahin si Bu Nia gitu. Juga waktu kemarin pengalaman waktu tahun lalu ya kan saya sempat kena COVID. Nah, saya tanya sama mentor saya kira-kira nutriat apa yang dibutuhin gitu. Dengan saat itu kondisi saya sih masih normal, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman kan karena kalau saat itu kan orang COVID udah takut duluan ya, takut nepa gitu. Sebenarnya saya nggak apa-apa, cuman ya udah akhirnya disarankan minum Nutrilite kayak ada beberapa, salah satunya garlic. Nah puji Tuhan ya udah akhirnya saya isolasi. Terus saya nggak minum obat-obatan yang lain, hanya dari Nutrilite aja sesuai saran dari mentor. Nggak sampai 7 hari, kan waktu itu saya isolasi sesuai aturan 7 hari atau 10 hari. Saya tes lagi sih udah negatif gitu. Dan itu sih ya kita tahulah Nutrilite emang yang terbaik kan. Begitu juga waktu kena itu saya sama anak saya yang laki gitu. Dan dia juga fan-fan aja sih secara ini nggak masalah. Ya udah akhirnya saya konsumsi ini aja Nutrilite untuk anak-anak plus protein gitu. Dan puji Tuhan sama seperti saya masih tes lagi seminggu kemudian udah negatif. Gitu sih Kania pengalaman saya dengan garlic salah satunya. Bagus sekali, terima kasih ya. Sebenarnya waktunya sudah habis, tapi ini ada 2 pertanyaan. Apakah boleh izin untuk ditambahkan ya? Pak Hari tolong disimak. Apakah kandungan omega 3 dikonsumsi setelah makan dapat menetralisir kolesterol atau lemak yang ada pada komposisi makanan yang kita makan? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh satu lagi ya Pak Hari sebagai apoteker untuk kolesterol 250 totalnya, apakah sudah harus dibantu obat atau dosis salmon berapa bisa membantu? Silakan Pak Hari, nanti langsung kita tutup ya. Ini kita tutup juga chatnya ya. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya sekali lagi. Langsung saja secara singkat. Kalau omega 3 dikonsumsi setelah makan itu benar dapat. Jadi omega 3 itu fungsinya bisa menurunkan LDL kolesterol dan sekaligus menaikkan HDL kolesterol. Jadi kolesterol baiknya ditingkatkan,
kolesterol jahatnya diturunkan, termasuk juga bisa menekan trigliserida. Jadi salah satu bagian dari kolesterol. Namun kalau kita bicara mengenai lemak, itu sebaiknya ditambahkan lecitin E. Jadi lecitin E itu akan mengurangi lemak dari ini subkutan. Ditambah dengan green trim. Kalau bisa seperti itu akan lebih efektif lagi. Itu pertanyaan mengenai lemak. Kemudian berikutnya, kalau kolesterol total 250, memang sampai saat ini kalau di Indonesia itu batas tertinggi itu adalah 220 kolesterol total. Biasanya kalau sudah seperti ini, maka yang disarankan omega 3-nya, salmon omega 3 dari Nutrilite itu 2x2. Jadi 4 soft gel per hari. Ini biasanya setelah 2 minggu itu rata-rata akan menurun kolesterolnya menjadi normal. Secara singkat seperti itu. Ya. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Tapi ada satu lagi yang kita ingin sampaikan karena Nutrilite lagi promo. Promo itu ada. Jadi kalau kita belanja 1,3 belanja sebagai harga abu atau harga PP, kita bisa tebus Nutrilite apa namanya? Bukan Nutrilite. Koper yang harganya itu sebenarnya 1,2, tapi kita tebusnya cuma Rp399.000. Ini gambarnya itu keren banget, modis dan kuat. Jadi silahkan dimanfaatkan pas belanja Nutrilite, misalnya salmon omega 3 ditambah Trio Fondasi aja sudah lengkap itu, bisa tebus luggage Nutrilite, luggage yang 1,2 juta, tapi kita cuma tebusnya 399. Oke, itu aja teman-teman. Karena keterbatasan waktu, kita akan jumpa lagi di sesi Health Talk selanjutnya. Salam sehat senantiasa, salam sehat penuh semangat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Bu Nia, Pak Hari. Terima kasih Pak Hari, Bu Nia. Terima kasih Pak Hari ya. Terima kasih, Kak Yohana. Terima kasih ya Pak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Pak Hari. Bu Nia. Terima kasih teman-teman Pak semua. Ari. Oke, boleh Terima kasih Bu Ani. kembali. Thank you semuanya. Bentar. Saya end ya. Oke.